Shalom semuanya. Shalom. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kita akan beribadah seperti biasa setiap hari Minggu malam ya. Mari anak-anak yang Tuhan, kita naikkan pujian di mana kita ini mau memasuki memulai ibadah pada malam hari ini. Mari kita naikkan pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Nomor 107. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, saya undang Yupita untuk berdoa. Belajar berdoa semua. Baiklah teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini Bapa atas penyertaan-Mu. Hingga pada malam hari ini kami anak-anak boleh datang ke tempat ini, boleh berkumpul untuk melaksanakan ibadah malam kami. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Dan biarlah nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala kami boleh kami ingat dan kami resapi dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Silakan anak-anakku, kita bisa duduk kembali. Kita naikkan pujian ya. Jangan takut-takut untuk mengeluarkan suara kalian ya. Kita naikkan pujian Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kaulah harapan. Buka nomor 98, Kaulah Harapan. Karena pengharapan kita itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari anak-anakku, kita naikkan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu,
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku dan menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan dari Ibu Neneng. Nah, Ibu Neneng ini ya, anak-anak ya, udah menjadi ibu asrama kalian di sini. Jadi kalian harus menghormati dan menghargai beliau, di mana sudah menjadi orang tua kalian di sini. Amin. Jadi kalian bisa panggil Ibu Neneng, bisa. Ibu kalian panggil Bunda Neneng juga bisa ya. Jadi siapa? Sabina berdoa untuk mendengar sebagian firman Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengarkan bisa kami renungi dan resapi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kasih Bu Neneng ya. Shalom semua. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini saya ada di sini, tiba dari Jakarta ke Kalimantan ini bukan suatu hal yang kebetulan. Ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Di sini saya akan memberikan suatu kesaksian saya bagaimana bisa sampai di sini. Nah, tapi sebelumnya saya punya dalam hati ini punya suatu keyakinan dan percaya bahwa berkat Tuhan akan bertambah dan ditambah-tambahi seperti yang ada di firman-Nya di Matius 6 ayat 33. Terbuka ya.
Inilah firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Awal mula saya seorang subscriber. Saya bergumul sama Tuhan karena saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya dibuang, tapi saya tetap pada iman saya dengan ancaman-ancaman dari keluarga. Nah, setelah ikut, saya masuk grup. Nah, saya selesai kuliah bulan kemarin, sebelum wisuda saya bergumul lagi. Tuhan, kapan nih saya bisa seperti ini? Pertama saya ibadah diam-diam pakai kerudung. Pas Januari itu saya ketahuan ya saya dulu orang Islam. Nah, setelah dibaptis sama Tuhan Yesus, saya mau ke Kalimantan ini, saya menyerahkan diri totalitas hidup saya untuk Tuhan Yesus, untuk membantu pelayanan Ibu Diana. Saya itu sempat bergumul, berpuasa, berdoa, Tuhan, yang mana yang jalan yang terbaik dari Engkau, yang sesuai kehendak Engkau. Setelah saya baca firman Tuhan, saya berdoa puasa, hari kedua jawaban itu ada di telinga saya. Begini dia berbicara, Tuhan Yesus itu berbicara, Roh Kudus itu berbicara dalam telinga saya. Pergilah dari sini sebelum wisuda, mereka masih mengincar engkau, nak. Akhirnya saya hubungin, saya bikin surat pindah, saya hubungi Bu Diana, diberikan tiket. Saya sempat kesulitan, saya ngekos di sana, biaya sendiri, kuliah sendiri. Puji Tuhan, saya juga Tuhan memberkati saya dapat beasiswa, jadi gak terlalu berat ya, separuh biaya ya kan. Saya sampai saya udah sempat izin sama ibu kos, tapi ibu kos dibilang dia nggak bisa, kalau untuk mengembalikan kunci itu nggak bisa, harus jadi jam 9, jam 10 itu nggak mau dia. Teman kos saya kan karyawan semua, dia nggak sempat. Akhirnya saya bergumul lagi, saya bawa dalam doa, hari ini tiket itu harus jam 7 kan. Akhirnya udah jam 10 ada teman kos, HP saya itu tidak bisa, akhirnya minta teman untuk tolong sampai jam 12 di sana. Di sana saya nemuin orang TKW yang dari Brunei, dia transit di Bandara Soekarno-Hatta, dia sakit. Saya bilang, Tuhan, apakah ini panggilan saya untuk melayani Engkau? Bukankah melayani Engkau itu tidak harus di balik mimbar? Baiklah Tuhan, saya lihat pucat mukanya hampir pingsan. Akhirnya saya doa, saya pijitin, dia sembuh. Terus bawa dalam doa lagi, Tuhan, saya masih tetap kekeh ingin melayani Engkau sampai ke Kalimantan Barat, membantu pelayanan Ibu Diana. Walaupun sesusah apapun, semuanya akan melalui proses. Saya total untuk menyerahkan hidup saya. Nah udah gitu, dia tidur, saya bangunin, jam berapa? Ternyata dia jam 10, saya jam 7, akhirnya jam 2 malam saya check-in. Check-in saya nggak bisa tidur lagi, saya dalam keadaan puasa juga. Ya. Lalu pas di tengah perjalanan itu naik pesawat, itu pertama kali saya perjalanan, saya nekat, saya kasbon sama gaji saya masih sisa di sana, minta pulang nggak boleh. Oke lah Tuhan, yang penting saya bisa ongkos sampai ke bandara aja. Saya pegang uang 300 kan. Di tengah laut itu pramugari ya. Di tengah perjalanan. Ya, di tengah perjalanan. Pramugari pesawat itu bilang keadaan cuaca sedang buruk. Awan itu gelap, saya lihat di bawah laut. Lampu yang di pesawat itu udah nyala. Saya nangis di situ. Tuhan, saya serahkan nyawa saya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya menangis, saya bergumul, saya menyanyi pujian. Yang saya ingat itu lagu Ku Mau Cinta Yesus. Nah, sudah enggak lamanya sampailah tiba di Supadio. Itu langsung cerah. Puji Tuhan, saya sampai lagi.
Itu sempat goyang, itu sempat bergoyang 4 kali. Saya udah gimana ya, takutan. Goyang lagi pas di Supadio. Saya bilang, saya teriak nggak sadar. Bapak, jangan goyang-goyang. Saya ini takut, saya mau sampai ke Kalimantan. Saya bilang gitu. Nah, si pesawat itu bilang baru pertama kali. Iya, saya bilang gitu. Puji Tuhan, udah sampai di sana ada ternyata Ibu Diana udah siapkan tiket dan sopir taksinya. Puji Tuhan saya sampai sini ya. Begitu kira-kira kesaksian saya. Salam. Baik, terima kasih kepada Ibu Neneng telah memberikan kesaksiannya. Baiklah, di sini saya akan melangsungkan doa penutup. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena penyertaan-Mu sepanjang perjalanan ibadah ini. Kiranya firman Tuhan ini, kiranya apa yang telah kami baca tadi bisa kami serapi, bisa juga kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikianlah doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Amin. Shalom anak-anakku. Dalam firman Tuhan yang sudah Ibu Neneng bacakan, yaitu di Matius ya, pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Di sini dalam firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini Bu Neneng dari orang Sunda, Bu Neneng orang Sunda, bapaknya Jakarta, mamanya orang Bogor, Ibu Neneng ya. Nah, Ibu Neneng ini adalah dulunya orang Islam, tetapi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus sehingga Bu Neneng ini bisa bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi dari penerimaan dan imannya itu kepada Tuhan Yesus sehingga Bu Neneng ini dibenci oleh keluarganya. Ya, dibenci dengan keluarganya, tidak diakuin karena dianggap itu sebuah aib dan lain sebagainya. Tetapi Bu Neneng ini oleh Tuhan diberkati hati yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Jadi latar belakang Ibu Neneng ini sama dengan Ibu ya. Karena semakin hari merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Sama dengan waktu Ibu Neneng menerima Tuhan dan Bu Neneng memiliki hati, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Bu Neneng terbang dari Jakarta ke Kalimantan ini, ke Pontianak, itu semua karena kemurahan Tuhan, kan begitu. Tadinya Bu Neneng ini anak-anak ya, sepanjang perjalanan masuk ke pesawat, di tengah perjalanan Ibu Neneng ini merasakan turbulensi ya. Bahasa apa ya, turbulensi, ngerti nggak? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi kayak gini loh, melewati awan yang tebal. Jadi pesawat itu bergetar, gitu. Awan tebal. Apa ya kalau orang sini bilang ya, biar kalian ngerti. Kayak nabrak awan lah, gitu. Ngerti ya? Jadi kalau pesawat nabrak awan yang tebal itu bergetar, namanya turbulensi. Nah, jadi Bu Neneng ini sempat ketakutan. Jadi Bu Neneng itu bilang, aduh gimana ini ya, takut ada apa-apa. Ini pesawat loh, berapa puluh ribu kaki dari bawah. Rumah nggak kelihatan ya Bu Neneng, cuma ngelihatnya awan semua. Jadi disitulah Bu Neneng menyerahkan jiwanya. Kalau Tuhan, kata Bu Neneng, saya ini udah berdoa, mau menyerahkan hidup saya ini untuk melayani, mau belajar melayani. Ya. Jadi jika Tuhan memang mengizinkan saya melayani, Tuhan pasti sampai bertemu dengan Ibu Diana, gitu ya. Jadi di situ Bu Neneng menyerahkan hati dan jiwanya, kehidupannya itu untuk melayani Tuhan, ya, amin. Sampai meninggalkan semuanya, dari keluarganya, dari pekerjaannya,
Makanya ibu tuh bilang sama Neneng, ibu bisa melayani di sini sama anak-anak. Jadi kalau misalnya ibu ada pelayanan keluar atau bagaimana, nanti kalian dilayani oleh Bu Neneng ya. Kalian sama harus menghargai, menghormati Ibu Neneng sebagai ibu kalian di sini ya. Bukan hanya ibu di sini, Ibu Neneng di sini juga sebagai ibu kalian ya. Kalian bisa manggil Ibu Neneng, kalian bisa manggil Bunda ya. Kalau sama ibu bisa manggil ibu, bisa manggil mami, terserah kalian ya. Jadi yang penting kalian itu harus belajar firman Tuhan ya. Amin. Karena di sini dikatakan dalam firman-Nya, jika Bu Neneng aja dari seberang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, apalagi kalian yang sudah mengenal Tuhan Yesus ya. Dari keadaan lahir orang tuanya sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, benar nggak? Kalian harus benar-benar, masa kalah dengan ibu sama Bu Neneng ya. Kalau harian rajin, nggak usah dikasih tahu jam sekian kalian harus ibadah, karena harus tahu sendiri, nggak usah dipanggil ya. Lain kali nggak usah dipanggil, harus datang. Oh iya, jam 7 ini kan biasanya ibadah nih. Nah, jadi jam setengah 7 udah kalian kesini belajar lagu-lagu lagi, lagu pujian. Kalian kan masih belajar, dikasih nomor. Kan udah sekolah SMA semua kan, berarti kan harus lebih pinter lah ya. Nggak usah disuruh, nggak usah gimana gitu ya. Sedangkan di sini aja oleh firman Tuhan yang dibawa oleh Bu Neneng, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kalian saat ini masih sekolah aja, kalian itu takut akan Tuhan, kan harusnya kita percaya bahwa cita-cita kalian tuh pasti akan didapat karena apa? Taat kepada Tuhan. Amin. Kalau kalian taat kepada Tuhan saat masih sekolah saat ini, kan harus yakin dan percaya bahwa nantinya pun setelah kalian tamat di SMA ya, kalian pasti oleh Tuhan dibuka jalan. Kalian pasti nanti, siapa tahu nanti ada yang kuliah. Apa masih mau nikah semuanya ini? Enggak. Jangan nikah muda. Harus kalian tuh kerja. Ya. Cukup bapak kalian aja mungkin yang kerja di perusahaan atau berkebun ya, berladang. Ya, kalian harus jadi anak-anak orang Dayak ini harus mempunyai cita-cita yang tinggi dong. Jangan berpikir, oh Bu, bapak mama saya berladang, kayaknya mustahil lah saya ini jadi seorang kerja di kantor atau pengusaha. Kalian harus jangan berpatokan pada orang tua, tapi kalian tuh harus mengangkat bagaimana orang tua kalian itu nggak sia-sia sampai saat ini memperjuangkan kalian ya. Kalian di sini juga harus ibadah, harus rajin. Karena kenapa? Di luar sana itu banyak hal-hal yang kalau kalian nggak kuat di dalam Tuhan, kalian itu apa bahasanya orang sini, orang Dayak ya, lau-lau ya, ngerti nggak? Kan orang Dayak sini kan bilang lau-lau, iya tak iya kan orang Madura itu bilang ibadah iyalah, enggak ya iyalah gitu. Ya nanti kalian masa depannya ya iya gitu. Ya, apa Bu? Suam-suam kuku. Jadi kalian harus dari sekarang tuh harus disiplin sendiri. Kalau kalian disiplin, ya pasti Tuhan akan menyertai kalian. Kalau kalian malas-malas ya udah, masa depan kalian juga malas. Mau berubah itu ya malas, ya gitu-gitu aja gitu. Jadi yang kalian mau berhasil, kalian harus berjuang. Ya, amin. Kalian cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pelayanan dulu, ibadah dulu. Jangan tengok sam-sam kuku, Sabina nengok kukunya. Kamu ini gimana? Nah, ya udah. Jadi udah ngerti sampai di sini? Mari berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih Bapak atas firman-Mu yang luar biasa pada malam hari ini Tuhan. Boleh mengajarkan kami semua anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau bimbing kami, Kau sertai kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga boleh anak-anak hamba-Mu ini di tempat ini Tuhan menjadikan berkat untuk pergaulannya, di sekolahnya, di keluarganya, dimanapun anak-anak kami ini Tuhan berada. Kiranya Tuhan Kau bimbing selalu, Kau sertai selalu Tuhan, jauhkan dari hal yang jahat. Demikian juga dari pergaulan yang tidak baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikanlah mereka hati yang hamba, hati yang baik, hati yang taat,
kepada Tuhan Yesus, demikian juga kepada seluruh orang tuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak kita naikkan pujian nomor 161, tetap setia. Sudah ketemu? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari anak-anakku, kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Nanti Ibu Neneng berdoa untuk ibadah ya. Kita naikkan pujian dulu, belajar ya. Bu Neneng nggak usah takut, semua kita di sini belajar, nggak usah takut karena salah mau berdoa begini dan begitu. Tuhan itu melihat hati ya, ya Bu Neneng ya. Saya yakin dan percaya Bu Neneng ini mempunyai hati yang luar biasa, ingin melayani Tuhan. Tapi terkadang Bu Neneng saya nengok takut salah ya Bu Neneng ya. Nggak usah takut Bu Neneng, meskipun kita live streaming kita terlihat doa kita ini sangat sederhana atau kadang takut kata-kata kita salah atau apa, Tuhan lebih melihat hati ya. Amin. Mari kita naikkan pujian nomor 224. Udah ketemu belum? Mari kita naikkan pujian. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap berjandang padamu.
Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ngadik binang yang berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang sempurna di ibadah ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang hidup. Kiranya Engkau menyertai kami semuanya di tempat ini, dan jadikan hamba-Mu berkat di tempat ini dan dimanapun keinginan hamba-Mu, dan hamba saat ini mau belajar Tuhan, menyertai setiap pelayanan yang ada. Kau tuntun hamba-Mu, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jadi ya Nana, terima kasih buat semuanya ya. Jadi di sini mulai sekarang semuanya tahu ya kalau Ibu Neneng ini sekarang udah jadi bunda kalian ya, bunda asrama ya. Jadi misalnya ada apa-apa, Ibu nggak ada, kalian bisa ke Ibu Neneng ya. Oh iya, tadi ada yang ngasih tahu sama Ibu, katanya di SMA itu sekarang sering kerasukan ya? Makanya itu Ibu bilang kalian itu harus ibadah. Ya. Karena kenapa? Iblis, setan, apapun yang ada di sana, makhluk-makhluk yang luar biasa, ya, yang mau mengganggu semua anak-anak Tuhan. Ya. Puji Tuhan, dari dulu sampai sekarang di tempat ini nggak pernah ada anak yang kerasukan.
Ya. Karena itu Ibu berharap kalian semua di sini ini harus rajin ibadah. Karena kenapa? Memang dari dulu-dulunya SMA 2 Skayam itu memang sering ada kerasukan. Bahkan sampai belasan anak. Ya. Tapi kalian nggak usah takut, Ibu aku takut gitu kayak Sabina, Bu saya mau kemah, Bu doakan saya Bu. Jadi nggak usah takut, ya. Kalau kita ini punya sama Tuhan Yesus nggak akan terjadi apa-apa, ya. Dan puji Tuhan dari dulu, ya, mulai dari Mas Selvario sekolah di sana, anak-anak Kristen tidak pernah ada yang kerasukan Yupita, nggak ada. Yang banyak itu dari sono. Ya, ngerti kan? Nah, dan makanya daripada itu kalian itu harus banyak berdoa, banyak ibadah. Kalau kalian nanya, Bu, kenapa harus SMA 2 yang ada sering kerasukan? Di semua tempat itu di bumi nggak ada yang aman kecuali di sorga. Ya, di bumi ini semuanya itu yang namanya setan, iblis semuanya banyak. Yang bisa mengalahkan apa? Iman, yakin, percaya, rajin ibadah. Gak bakal kalian diganggu sama iblis setan, gentayangan itu. Tapi kalau kalian ada perasaan takut, malas ibadah, nah ya udah. Kayak gitu. Tinggal nunggu waktunya aja kan kejang-kejang. Gitu aja. Tapi kalau yang rajin ibadah ya enggak, ngapain takut? Gitu. Ibu aja dulu ya waktu dari Madura ke sini, kalau di tempat yang lain ya sebelum Ibu ke Kalimantan, sering ngelihatnya pocong. Bener ini? Itu bukan bocil yang mau lompat-lompat, betul. Tapi memang pocong. Ya. Kalian pernah mau lihat pocong nggak? Mau? Apa nanti tak tahu guling kalian pocong? Masih ada beladungnya. Jadi nggak usah takut, ngapain. Tapi di Kalimantan ini Ibu sering ngelihatnya apa? Bukan pocong, kuntilanak. Sering Ibu nengok. Nah sering. Hah? Ibu pernah waktu pergi ke Entikong. Kalian tahu Gapura sama Datang Entikong? Ah di situ dia. Gaby pernah foto-foto di situ waktu jalan-jalan pakai mobil sama Ibu. Tahu-tahu ini fotonya apa? Kuntilanak lagi nyebrang. Bener. Keren. Ibu pernah pelayanan di Pahuman. Di situ kuntilanaknya berjejer 3. Tidak bisa bayangkan. Iya. Mau pergi nih, kalian tahu di daerah Kelompu, daerah Tanap, lewati sana sedikit, pas di tikungan sana, mau ke Semadu, situ pernah. Apalagi kalian tahu nggak, siapa yang di sini rumahnya di Serangkang? Melewati daerah Entikong pergi ke Nyari. Nah, kalian, tung 2, 3, 4. Kamu orang mana, Asni? Iya, kan Ibu kan nanya, lewat dari Entikong mau pergi ke Serangkang. Kalian tahu yang mau ke Simpang Ponti? Ponti Tapau. Kan kalau Ponti Tapau itu kan mau belok kiri. Kalian mau tanjakan ke sana, ada pohon pisang di sana banyak. Yang mau tanjakan, disitulah pernah terbang. Ibu mau pelayanan di situ. Dan waktu itu Ibu pelayanan diundang itu pas malam Jumat. Kenapa? Mau nengok Resti? Kalau mau kamu mau nengok, Ibu buka ini. Enggak katanya. Bukan kejang-kejang lagi dah, letoy dah. Jadi ngapain kalian takut? Makanya kalian tuh kalau di kamar tuh yang diputar tuh lagu rohani. Takut gak satu ragam sama saya tidur kemarin? Ngapain? Saking takutnya jadi. Iya kak? Ih, tahu nggak? Kalau yang takut tuh justru tambah didatangin loh. Makanya kalau mau muter lagu itu lagu rohani, jangan lagu rohana.
lagu DJ, lagu rohana itu disukai, nanti kuntilannya joget. Kalian jangan pikir di bumi ini nggak ada tempat yang sempurna, nggak ada yang aman. Tapi Bu, kalau yang terlalu penasaran dengan hal-hal kayak gitu kok nggak bisa ngeliat ya? Oh, kata siapa? Kau pergi aja sekarang ke SMA 2. Mau kubuka kamu mata kamu, biar kamu ngelihat. Ngapain setengah-setengah? Kalau kamu melihat, bisa aku buka kan? Mau nengok kamu. Tapi kamu pulangnya, nanti kamu bisa stres loh. Nanti bisa ngeliatnya bukan satu. Banyak. Karena begini ya. Kalau yang namanya setan iblis seperti itu, ya, itu memang ada di Alkitab juga ada. Tetapi hanya anak Tuhan yang tidak akan pernah diganggu, tapi yang benar-benar taat. Tapi kalau kalian setengah-setengah bisa aja. Bisa aja loh. Ada kemarin juga yang ngomongin kayak Wina. Saya pengen nengok tante. Bener loh Win. Itu anak dulu waktu sebelum COVID. Dia berangkat minta didoakan. Tante, doanya semoga nanti saya bisa melihat yang namanya kuntilanak di SMA 2. Saya nggak percaya. Tapi puji Tuhan nggak sampai kejang-kejang, cuma letoy pulangnya. Iya. Habis dia kemah, anak kelas 1 dia. Habis dia kemah, udah pulangnya nggak linglung. Waktu itu tante tuh kan lagi nanam-nanam di situ, sayur sudah ada di situ. Saya bilang, di belakangnya dia ngikut, bukan ngikut lagi, gendong. Nah, itu gendong pulangnya. Saya bilang, "Hei Laura," saya bilang namanya Laura. "Hei Laura, dalam nama Tuhan Yesus." Panas dia bilang, kepanasan. Dia bilang, jadi di situ apa dia bilang? Tante panas. Dia bilang panas, dikatakan panas. Langsung dia mau pingsan, langsung terduduk di tanah di depan situ. Saya bilang, kamu harus ibadah, kamu harus rajin, jangan nantangin hal-hal seperti itu. Itu waktu pas kemah. Anak kelas 1 biasanya kemah loh. Dan memang dari zaman dahulu kala, mulai dari Selvario, Mas Selvario itu udah SMA 2, pernah waktu itu kemah sampai belasan, kalau nggak salah 12 atau 15 anak yang kerasukan. Kalau kalian berapa kemarin? 9 orang yang kerasukan. Hari pertama 4 orang. Hari itu 5 orang. Kan ibu udah bilang sama kalian dari kemarin, hari Kamis itu kalian ibadah juga. Ibu udah ngerasa bahwa hal itu akan terjadi. Tapi kan kadang kalian kalau nggak ada ibu kan berbahagia. Sebelum itu terjadi ibu udah ngerti. Gitu loh. Makanya ibu bilang kalian tuh ibadah loh ya. Hari Kamis malam. Kan ibu bilang. Makanya ibu tuh meskipun ibu tuh pelayanan jauh, ibu tuh berdoa biar kalian nggak ada apa-apa. Tapi yang ibu bilang karena harus disiplin. Jangan kalau nggak ada ibu lalu merdeka berdendang kalian. Nge-DJ, rohana semua keluar, semua penyakit-penyakit kalian tuh. Boleh. Ibu juga pernah muda, kayak kalian pernah muda, pernah merasakan kayak hal seperti itu. Tapi tetap mana itu yang harus, mana yang kewajiban, ya. Itu maksudnya ibu. Karena ibu dari kemarin udah bilang, ibu udah ngerasa loh. Ibu udah ngerasa bahwa hal itu akan terjadi. Kan sebelumnya kemarin ibu bilang sama siapa ya?
yang bilang kalau di SMA 2 itu sering ada kerasukan, Ibu kan bilang hati-hati. Sama siapa kemarin? Yupita apa Sabina? Sabina, kan Ibu pernah bilang. Sama si Wina juga Ibu udah bilang. Maka dari itu kalian tuh jangan malas-malas untuk ibadah, untuk berdoa. Itu semua untuk kebaikan kalian sendiri. Ya. Udah begitu, udah malam. Nggak usah takut. Kalian nggak usah takut kalau misalnya ada hal-hal seperti itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus menyertai aku. Amin. Itulah, nggak usah takut kalian. Kalau mau berangkat sekolah berdoa. Doa yang paling kemarin, yang paling keren waktu Ibu katakan berdoa yang paling keren karena anak itu nggak tahu berdoa ya. Waktu berdoa sini, Tuhan Yesus kau lindungi saya Tuhan, kau melindungi saya Tuhan, sebentar lagi saya berangkat sekolah, amin katanya. Doa lagi besoknya, terima kasih Tuhan kau sudah menyertai perjalanan saya Tuhan, mau kemah, segala setan, jin, iblis, gentayangan, kuntilanak semuanya Tuhan tidak ada dalam tubuh saya, amin. Doa yang keren untuk anak sekolah. Jadi kita nggak usah takut gitu berdoa, mau apa sesuai dengan apa yang kalian mau katakan kepada Tuhan. Nggak usah takut hal-hal yang macam-macam, misalnya kayaknya doa yang takut salah, ini takut salah, nggak usah. Tuhan Yesus lebih tahu apa yang kalian maksud gitu. Ya nggak masalah orang mau kemah kemarin. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, roh jahat, roh sihir, roh maut, mau pocong Tuhan, mau kuntilanak Tuhan, mau setan, gentayangan Tuhan, siapapun Tuhan dalam nama Tuhan Yesus nggak datang ke saya, dilindungi oleh Tuhan Yesus, amin. Gitu aja nggak masalah kok. Tuhan lebih tahu Tuhan Yesus. Tapi malah kalau nggak berdoa itu yang sampai di sama kuntilanak, hai, gitu. Tapi kalau udah berdoa ya nggak ada apa-apa ya. Yang mau tidur doa dulu. Vira ini kenapa? Vira ini kan baru pulang kampung, makanya dia lemah letih lesu nih. Ya udah buat semuanya, selamat malam dan sumber berkati. Amin. Silahkan bukunya taruh di kursi ya. Selamat malam buat semuanya.